Ada yang pernah coba aplikasi Microsoft To Do buat to-do list kamu? Ini keren. Halo, apa kabar? Ketemu lagi, dan kali ini beda karena gua akan menceritakan tentang pendapat gua terhadap satu tools atau alat bantu buat productivity. Nah, ini bukan device, tapi ini adalah software atau ini adalah apps yang namanya Microsoft To Do. Buat kalian yang memang mungkin pernah ngikutin Twitter gue atau Instagram gue pernah cerita bahwa yang namanya untuk productivity ada dua aplikasi penting yang memang gue pakai. Yang pertama itu adalah Notion untuk taking notes gitu, apalagi yang termasuk yang panjang-panjang. Tapi untuk to-do list, gue itu pakai Microsoft To Do. Nah, bagi yang familiar, Microsoft To Do ini dibangun oleh timnya Wunderlist. Yang tim Wunderlist ini memang sudah diakuisisi oleh Microsoft. Dulu gue adalah pemakai aplikasi Wunderlist, tapi semenjak dibeli dan pada akhirnya mereka total fokus mengerjakan Microsoft To Do dan mereka shutdown Wunderlist, jadinya gue pakai Microsoft To Do. Dan ini memang bagus banget. Jadi bisa dibilang sehari-harinya untuk mencatat sesuatu yang cepat, membuat gue mengingat banyak hal secara rapi, gue itu menggunakan Microsoft To Do. Tapi ketika part-part tersebut harus gue perdetil, gue akan menyimpan notes-notesnya itu atau tulisan-tulisan gue itu ke Notion. Ambil contoh ketika gue akan membuat script untuk YouTube video, penjadwalannya gue akan taruh di to-do list, tapi scriptnya gue akan taruh di Notion. Nah, that's why gue sudah bagi beberapa hal, poin mengapa kalian harus manfaatin Microsoft To Do sebagai to-do list apps-nya kalian. Check this out. Nomor 1, Microsoft To Do ini aplikasinya gratis. Nah, jangan salah, ini sesuatu yang penting loh, karena banyak aplikasi to-do list itu berbayar. Microsoft To Do ini bisa kamu dapatkan gratis untuk semua lintas operating system ataupun device. Jadi sangat bisa kamu manfaatin. Yang nomor 2, Microsoft To Do ini memakai sistem foldering yang sangat rapi sekali. Nah, ini memang mereka bawa dari konsep yang mereka temukan di Wunderlist. Beberapa aplikasi to-do list itu pakai sistem foldering, tapi harus gua akui sistem foldering mereka itu yang paling rapih. Karena memang selain bisa bikin folder besarannya, semua to-do grupnya itu kamu bisa masukin ke setiap folder tersebut, dan di dalam tiap to-do grupnya itu kamu akan bisa punya to-do list yang rapih dan bisa kamu atur sendiri. Dan di setiap poin-poin to-do listnya, kamu bisa mencantumkan beberapa informasi terkait waktu untuk reminder ataupun notes kecil, walaupun tidak selengkap template notes-nya Notion. Yang nomor 3, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Microsoft To Do punya sistem reminder yang di-attach ke waktu dengan sangat clear banget. Bahkan kamu bisa menandakan to-do list yang memang mau kamu highlight untuk hari ini. Kamu juga bisa mempersiapkan to-do list yang buat besok. Jadi benar-benar buat next day. Dan kamu bisa mempersiapkan to-do list untuk tanggal tertentu, di mana kamu bisa attach juga jam di sana untuk jadi remindernya kamu. Nomor 4, Microsoft To Do ini sangat ramah untuk bisa dipakai berbarengan atau sharing dengan orang-orang lain. Jadi kamu akan punya folder-folder tertentu atau to-do list group tertentu yang kamu share ke pemakai Microsoft To Do lain. Seperti contohnya saya punya beberapa to-do list yang saya share dengan Microsoft To Do-nya istri saya. Misalnya seperti list belanjaan atau hal yang berhubungan dengan anak kita, itu kita share. Jadi setiap orang yang mengupdate, orang lain yang punya akses itu bisa melihat, bahkan bisa mengedit. Nah, ini secara user experience itu keren banget. Seperti yang gue bilang, mungkin to-do list apps yang lain itu punya, tapi user experience ini benar-benar simple dan enak banget dipakai. Yang nomor 5, Microsoft To Do punya user experience yang enak banget. Nah, ini sekaligus mensummary beberapa hal yang di atasnya. Jadi seperti yang tadi reminder, cara kita memasukkan notes-nya, cara kita mengelompokkan, bahkan cara kita melihat to-do list yang penting. User experience itu dibungkus dengan desain yang memang sangat apik dan keren banget. Ini khasnya Wunderlist zaman dulu. Jadi memang bisa dibilang Microsoft To Do ini adalah generasi berikutnya atau reinkarnasinya Wunderlist, tapi dibikin dengan sentuhan yang jauh lebih
manis, tampilan yang lebih bagus. Jadi user experience-nya itu benar-benar memanjakan mata dan memanjakan how kita menggunakan apps ini. Yang nomor 6, aplikasi mobile-nya enak banget. Jadi ada di iPad, ada di Android, ada di iOS juga gitu, dan ya ada di laptop juga untuk version websitenya. So semua aplikasi atau softwarenya cross device dan cross operating system itu bagus banget. Nah, ini memang jadi alasan penting banget di era sekarang, dimana semua hal itu biasanya kita operate lewat device mobile kita. Itu aja penilaian gue tentang aplikasi Microsoft To Do ini. Gue nggak sabar untuk kalian bisa juga cobain yang memang punya aplikasi To Do list lain dan pengen cari semacam kayak pilihan atau misalnya referensi. Kalian bisa coba Microsoft To Do ini, bisa diunduh di semua operating system yang kalian punya, rata-rata iOS dan Android. So ini bisa ngebantu productivity kalian. Kalau kalian punya saran mengenai aplikasi to-do list lain, gue juga pengen denger dong. Tulis di komentar di bawah dan nanti gue akan cek. Bye-bye.